Zhang Zi jadi bingung apa maksud dia memberi hadiah ini. Maka begitu sendirian di kamar, ia langsung googling mencari makna dari hadiah semacam itu. Dan salah satu artikel menyebutkan bahwa itu artinya orang yang memberi hadiah itu menyukai kita. Zhang Zi pun jadi bahagia penuh harap. Zhang Zi hampir saja senang membaca satu kalimat di artikel itu. Namun di baris kedua malah tertulis bahwa makna lain dari memberi gelang berinisial adalah wujud perhatian senior. Ya jadi deh dia senang. Apakah Jia-Su beneran satu pesawat dengannya? Namun ternyata tidak. Nyatanya sekarang ini dia sedang berjuang keras menghubungi semua teman dan kenalannya semalaman untuk mendapatkan tiket penerbangan dengan jadwal yang sama dengan Zhang Zi. Dengan alasan bahwa dia ada rapat penting di Yihe besok pagi. Dan untungnya semua temannya percaya dan membantunya. Hingga akhirnya Jia-Su berhasil juga mendapatkan tiket itu pada tengah malam. Hingga esok subuhnya dia pun bisa menjemput Zhang Zi tepat waktu. Sayangnya harapannya tidak semuanya terwujud. Saat dia melihat Zhang Zi tidak memakai gelang pemberiannya, Jia-Su pun jadi kecewa. Sepertinya Zhang Zi tidak suka. Tapi ya sudahlah, Jia-Su tetap menggoda Zhang Zi seperti biasanya. Dan langsung senang lagi saat Zhang Zi membagi 2 roti sarapannya untuknya. Sesampainya di bandara, tak sengaja mereka bertemu dengan teman SMA-nya Jia-Su, yang langsung mengira kalau Zhang Zi adalah pacarnya. Namun katanya Jia-Su pacaran sama Jiang Ying. Hah? Jia-Su pun jadi kaget. Kapan dia pacaran sama Jiang Ying? Siapa yang ngomong? Si teman jadi canggung menyadari dia salah ngomong. Dia juga lupa dengar dari siapa. Menyadari dia mengganggu mereka, si teman pun cepat-cepat pamit. Zhang Zi pun langsung penasaran siapa itu Jiang Ying. Gadis yang kita temui saat makan malam tahun baru, jawab Jia-Su. Namun dia meyakinkan Zhang Zi bahwa hubungannya dengan Jiang Ying sama sekali bukan hubungan spesial. Zhang Zi juga lihat sendiri kan bagaimana perlakuan Jiang Ying terhadapnya. Jadi mana mungkin mereka hubungan semacam itu. Lagi pula dia kan sudah pernah berjanji pada Zhang Zi bahwa jika dia punya pacar maka dia akan menunjukkannya pada Zhang Zi terlebih dahulu. Zhang Zi pun tercengang menyadari bahwa Jia-Su ternyata masih ingat janji di antara mereka. Tapi bagaimana dengan cewek yang dulu pernah datang bersama Jia-Su ke Bandara Yihe waktu dia masih SMA dulu? Kau pikir dia pacarku? Tanya Jia-Su. Jia-Su pun sontak tersenyum senang menyadari Zhang Zi selama ini menyembunyikan perasaannya. Karena mengira dia sudah punya pacar, Zhang Zi pun jadi malu, menyadari dirinya sudah salah paham pada Jia-Su selama ini. Begitu sampai di asrama, Zhang Zi langsung lari ke balkon hanya untuk dada-dada pada Jia-Su. Kebetulan Ning Wei juga baru tiba, dan langsung penasaran sama perkembangan hubungan mereka. Kakak itu mengantarkan Zhang Zi dengan status apa sekarang. Zhang Zi juga bingung, dia merasa sikap Jia-Su belakangan ini agak aneh. Jia-Su bahkan secara khusus memberitahunya bahwa beberapa tahun ini dia tidak pacaran. Zhang Zi tidak yakin sih, tidak ingin terlalu berharap juga, tapi mungkin loh ya Jia-Su mulai sedikit menyukainya. Ning Wei heran sama dia kenapa dia begitu penakut. Zhang Zi bahkan terlalu takut untuk memikirkan kemungkinan itu. Memangnya apa kekurangan Zhang Zi? Aku hanya merasa kalau aku dan dia tidak mungkin, kata Zhang Zi. Zhang Zi selama ini menyukai Jia-Su diam-diam, makanya seringkali dia suka berpikir berlebihan setiap kali Jia-Su melakukan sesuatu untuknya. Padahal bagi Jia-Su itu salah satu hal yang sangat biasa. Seandainya mereka bertemu saat mereka sama-sama dewasa dan mereka tidak pernah saling mengenal sebelumnya, Zhang Zi tidak akan ragu akan perasaannya. Bahkan dia akan berani untuk mengejar Jia-Su dan tidak akan takut untuk mendengar apapun jawaban Jia-Su. Namun faktanya tidak begitu. Apa mungkin Jia-Su yang melihatnya tumbuh sejak kecil akan memiliki perasaan cinta terhadap seseorang yang dianggap adik? Ning Wei tidak setuju. Jia-Su mana bisa disebut melihatnya tumbuh sejak kecil. Menurut Ning Wei, Jia-Su cuma seorang kakak yang dia kenal waktu dia masih kecil saja. Situasi mereka sekarang sudah sangat berbeda. Mereka sudah sama-sama dewasa dan mereka juga cuma beda umur 5 tahun. Apanya yang aneh dengan berpacaran dengan orang yang lebih tua 5 tahun? Jadi apa yang sebenarnya Zhang Zi ragukan? Ucapannya akhirnya berhasil juga membuat Zhang Zi jadi punya semangat baru untuk mengejar cintanya. Tapi apa yang harus dia lakukan? Menurut Ning Wei yang paling penting adalah jangan terlalu memikirkan masalah perbedaan usia mereka. Berteman saja seperti biasa. Kedua, jika musuh tidak bertindak maka dia juga jangan bertindak. Namun jika musuh bertindak maka Zhang Zi yang harus bertindak duluan.
Dalam perjalanan pulang, Jiasu jadi semakin yakin kalau pria yang Zhangxi sebutkan itu sebenarnya tidak ada. Zhangxi berbohong untuk menutupi perasaannya. Dia juga mulai yakin bahwa pria yang Zhangxi sukai adalah dirinya. Jiasu senang banget dan langsung menelpon Qianfei untuk memberinya kabar baik ini. Makanya sekarang dia mau bertanya tentang bagaimana caranya Qianfei dulu mengejar istrinya, biar dia punya inspirasi untuk mengejar nona muda yang dia suka itu. Qianfei pun jadi bingung, kalau Jiasu sudah yakin akan perasaan wanita itu padanya, kenapa tidak langsung menyatakan cinta saja? Namun Jiasu tidak mau, pokoknya dia harus mengejarnya dulu. Soalnya nona muda ini selalu meyakini kalau dia tidak mungkin menyukainya. Lagi pula nona muda ini belum tahu kalau dia sudah mengetahui perasaannya. Makanya dia harus pura-pura tidak tahu. Dia harus menjaga harga diri nona muda ini. Karena itulah Qianfei harus berbagi ilmu tentang cara mengejar wanita. Keesokan harinya Jiasu menelpon Zhangxi untuk mengajaknya makan bersama kapan Zhangxi ada waktu. Zhangxi pun setuju, soalnya kan dia masih punya hutang traktiran pada Jiasu. Apa maksudmu? Maksudmu kau ingin menjadikan traktiranku untuk membayar hutangmu kemarin? Kau perhitungan juga ya, kapan kau ada waktu, kata Jiasu. Sabtu, oh tidak, Jumat saja deh. Sabtu aku harus belajar ke perpustakaan bersama teman-temanku, jawab Zhangxi. Oke, kalau begitu nanti aku kirimkan waktu dan restorannya padamu. Berhubung Ningwei tadi memaksa Zhangxi untuk menerima teleponnya Jiasu di hadapan mereka, makanya sekarang teman-temannya jadi heboh. Mereka benar-benar bahagia untuk Zhangxi. Akhirnya perasaan diam-diam Zhangxi pada Jiasu akan menjadi kenyataan. Siapa tahu Jiasu kali ini mengajaknya makan bersama dengan tujuan untuk menyatakan cintanya. Namun Zhangxi pesimis, dia yakin kalau ini cuma makan bersama seperti sebelumnya. Ningwei tidak setuju, berhubung sekarang musuh sudah bertindak, maka tidak mungkin cuma sekedar makan. Karena itulah Zhangxi juga harus melakukan persiapan penuh berdandan dengan sangat cantik. Hari Jumat pun tiba, Jiasu langsung pergi menjemput Zhangxi seusai rapat. Teman sekamar Zhangxi sangat antusias, apalagi ini kerja pertama Zhangxi. Namun Zhangxi ngotot menyangkal bahwa ini cuma makan bersama saja. Tapi mana mungkin ada yang percaya. Zhangxi dandan cantik banget hari ini, khusus untuk sang pujaan hati. Dia akhirnya keluar menemui Jiasu. Dan sontak saja membuat Jiasu begitu terpanah melihatnya yang begitu cantik hari ini. Jiasu pun tak ragu untuk memuji kecantikannya. Zhangxi hampir saja senang, namun tiba-tiba Jiasu mengumumkan bahwa akan ada orang lain yang makan bersama mereka. Dia mau memperkenalkan Zhangxi padanya. Siapakah dia? Zhangxi tidak berani bertanya langsung, dan akhirnya cuma bisa menebak-nebak dengan sedih bahwa Jiasu mungkin mau mengenalkannya pada pacarnya. Saking yakinnya dia, jadi tidak enak untuk duduk di depan. Namun saat dia mau duduk di belakang, Jiasu tiba-tiba protes, tidak terima Zhangxi memperlakukannya sebagai supir. Dia bahkan langsung membukakan pintu depan untuk Zhangxi. Orang yang makan bersama mereka ternyata Xiyun. Jadi ceritanya kemarin seusai berhasil mengundang Zhangxi makan bersamanya, Jiasu langsung mendatangi Xiyun, membawakan kue untuk menyogok Xiyun, agar Xiyun mau membantunya menjelaskan kesalahpahaman Zhangxi tentang hubungan mereka. Dia bahkan meminta Xiyun untuk bilang ke Zhangxi bahwa selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah punya pacar. Makanya sekarang ini Xiyun menjelaskan pada Zhangxi tentang situasi waktu dia ikut Jiasu ke bandara waktu itu. Jadi waktu itu Jiasu sebenarnya sedang demam. Terlalu berbahaya jika membiarkan Jiasu menyetir sendirian dalam keadaan seperti itu. Waktu itu seharusnya suaminya yang mengantarkan Jiasu, tapi tiba-tiba suaminya harus menemui kliennya. Makanya hanya dia yang bisa mengantarkan Jiasu. Dia ikut masuk mencari Zhangxi waktu itu karena mengkhawatirkan kondisi Jiasu yang kurang baik. Waktu Zhangxi ke toilet, Jiasu menyuruhnya pergi duluan karena dia khawatir kalau Zhangxi malu ada orang asing. Makanya waktu itu dia tidak sempat ngobrol dengan Zhangxi. Awalnya dia mengira kalau Zhangxi adalah anak kerabatnya Jiasu. Tapi waktu Zhangxi pergi ke toilet waktu itu, Jiasu memberitahunya tentang bagaimana dulu mereka pertama kali bertemu. Jiasu bahkan mengaku padanya bahwa dia sebenarnya sedih melihat Zhangxi bersedih. Percakapan mereka inilah yang dulu disalahpahami oleh Zhangxi, karena waktu itu dia hanya melihat mereka dari kejauhan. Usai menjelaskan masalah ini, Xiyun pun mulai ganti haluan.
dengan penuh arti memuji-muji segala kelebihan Jiasu yang tampan, baik, sukses di usia muda. Dan yang paling penting belum pernah pacaran. Tepat saat itu juga tiba-tiba semua orang di kantor juga muncul di sana. Sepertinya mereka sudah tahu kalau hari ini Jiasu bawa cewek. Makanya mereka rombongan datang ke sana untuk melihatnya. Saat mereka menanyakan siapa Sangsi, Jiasu memperkenalkannya sebagai temanku. Sudah berubah status jadi teman, bukan lagi adik kecil. Zhangxi pun tercengang mendengarnya. Namun seperti biasanya Zhangxi tidak nyaman bersama banyak orang. Untungnya kali ini Jiasu peka memahaminya. Makanya dia langsung pamitan pada semua orang, lalu menggandeng Zhangxi keluar dari sana. Bahkan setibanya di luar, dia tidak sadar kalau dia masih memegang tangan Zhangxi. Sampai-sampai Zhangxi mengisyaratkannya akan hal itu. Dan Jiasu pun langsung menarik tangannya dengan canggung. Zhangxi mengaku bahwa Xion sudah menjelaskan semuanya tadi. Tapi Jiasu kan sebelumnya juga sudah menjelaskan padanya. Dia percaya pada Jiasu. Jiasu senang mendengarnya, tapi dia memang harus memperjelas masalah ini karena jika tidak takutnya akan jadi masalah di masa depan. Mungkin maksudnya saat mereka jadian nanti. Bingung dengan maksud Jiasu, Zhangxi pun buru-buru mengalihkan topik dengan menanyakan kemana mereka harus pergi sekarang. Jiasu mengusulkan agar mereka nonton bioskop saja film anime. Oke, Zhangxi pun langsung setuju. Sesampainya di mall, Zhangxi ingin beli minuman dulu. Ia pesan teh persik putih. Namun saat dia mencicipinya seteguk, dia baru sadar kalau itu teh susu. Dia alergi susu. Reaksi alerginya cukup cepat. Saat Jiasu kembali dari membelikannya minuman baru, ia malah mendapati wajah Zhangxi mulai memerah karena ruam. Jiasu pun jadi cemas dan langsung menyeretnya pergi beli obat untuk alerginya dan batal nonton. Jiasu mengawasi Zhangxi meminum obatnya. Lalu tiba-tiba saja dia membungkuk dalam jarak dekat yang jelas saja mengagetkan Zhangxi. Nah, sekian dulu untuk episode 14-nya ya Bor. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.